Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan acara Majalengka Club edisi perdana malam ini tanggal 18 Februari 2022. Tema yang akan kita angkat kali ini adalah permasalahan sampah di Kabupaten Majalengka khususnya dan nasional tentunya. Dilansir dari Kompas.com, permasalahan sampah di Indonesia belum pernah terlihat di dunia. Selain mencemari lingkungan, ternyata permasalahan sampah juga mengancam target nol emisi. Berdasarkan data Indonesia National Plastic Action Partnership yang dirilis April 2020, sebanyak 67 juta ton sampah Indonesia masih menumpuk setiap tahunnya, dan 9%-nya atau sekitar 620.000 ton masuk ke sungai dan laut. Diperkirakan sebanyak 85.000 ton sampah dihasilkan perharinya, dengan perkiraan kenaikan jumlah mencapai 150.000 ton per hari pada tahun 2020. Kali ini kami menampilkan narasumber dari beberapa tokoh pemerhati sampah. Di paling ujung ada Haji Dodi Sandaya, seorang tokoh masyarakat Majalengka yang wilayah 3 maksud saya, yang sangat peduli dengan tentang persampahan. Selamat datang Pak Haji Dodi. Di tengah ada Pak Kepala Desa Sukahaji, Pak Nana Supriyatna. Selamat datang Pak. Ada Pak Sunogo SH dari pemerhati dari Lembaga Kajian Hukum Pak Surabaya. Dan terakhir dari Pak Amin sebagai aktivis peduli lingkungan. Mungkin kali ini kita akan membuka tentang persoalan sampah yang berada di, terutama di lingkungan terkecil, di lingkungan desa dulu mungkin ya Pak Dana sebagai narasumber mungkin bisa menyampaikan apa saja persoalan yang muncul di lingkungan pedesaan. Dipersilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sebagai perkenalkan, saya nama Kepala Desa Sukahaji. Dalam hal ini mungkin saya dalam hal ini sebagai Kepala Desa Sukahaji ada permasalahan tentang sampah yang belum sampai sekarang belum terselesaikan. Ya, diantaranya saya belum ada penanganan sampah yang serius, dikarenakan tempat yang saya butuhkan bukan tempat pembuangan sampah sementara atau tempat pembuangan sampah terakhir, tapi yang saya kebetulan di Desa Sukahaji yang dibutuhkan tempat penanganan atau penyelesaian sampah supaya dapat tidak ada permasalahan yang nantinya timbul permasalahan baru. Untuk itu saya sebagai kepala desa meminta arahan atau yang pada beliau Pak Haji Dodi untuk supaya permasalahan di sampah di Desa Sukahaji jangan sampai kita membuang sampah menimbulkan masalah baru. Untuk itu saya minta pencerahannya atau minta petunjuknya supaya sampah di Sukahaji bisa terselesaikan dengan tidak mendapatkan atau tidak menimbulkan masalah baru, supaya terselesaikan dengan metode atau yang Pak Haji Dodi bisa diuraikan. Mungkin itu saja Pak narasumber, supaya permasalahan ini minta yang ada di Sukahaji supaya bisa diselesaikan tentang permasalahan sampah. Oke, terima kasih Pak Kepala Desa Sukahaji, Pak Nana Supriyatna. Pak Haji Dodi, apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Desa itu adalah persoalan yang mungkin harus dipikirkan bersama. Pak Haji Dodi yang kami dapatkan informasi adalah salah satu kelompok masyarakat yang mencoba teknologi pemusnahan sampah yang pernah diaplikasikan di Kecamatan Gempol ya Pak Haji Dodi ya. Ya mungkin sedikit Pak, ini sedikit informasinya terkait perjalanan
Pak Hadi dalam membuat teknologi sampah yang katakan kurang kondisi Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sampah, saya bisa sedikit memberikan pencerahan mungkin, karena sampai hari ini sebetulnya pemerintah daerah peduli dengan sampah, tapi tidak mencari solusi tentang sampah itu sendiri. Artinya begini, pemerintah selalu menggembor-gemborkan pengadaan TPS atau TPS. Sementara kalau kita kaji lebih jauh, TPS itu tempat mengumpulkan masalah atau sampah di satu daerah yang nanti akan dikirim kepada tempat TPA. Nah, TPA ini kalau kita melihat dari ceritanya itu tempat pembuangan. Tapi kalau kita kaji lebih dalam, itu hanyalah menjadi suatu tempat pemindahan masalah. Dari masalah yang berceceran di daerah atau di desa-desa dikumpulkan menjadi masalah di satu tempat. Itu salah satu contohnya. Sebetulnya kita di Indonesia ini banyak metode yang bisa dilakukan atau digunakan. Salah satunya mungkin saya pribadi pernah mencoba itu menggunakan insinerator untuk memusnahkan non-organik. Dan kita juga punya beberapa alat untuk mengurai sampah organik, sehingga sampah organiknya kita kupas satu-satu ya untuk menjadi suatu pencarian dan dapat disimpulkan nanti. Artinya begini, sampah itu di satu sisi adalah suatu masalah dan permasalahan yang tidak pernah terselesaikan, tapi bagi saya sampah itu adalah suatu berkah. Karena apa? Karena saya melihat sampah itu sama dengan saya melihat uang. Salah satu contohnya, sampah organik kita urai, kita jadikan media maggot. Maggot itu Bapak mohon izin, itu salah satu lalat yang tercipta dari buah-buahan. Beda dengan lalat-lalat yang tercipta dari sampah-sampah itu sendiri. Artinya, di dalam maggot itu kita budidayakan, itu ada nilai ekonomisnya, karena itu bisa digunakan untuk tambahan pakan ternak atau unggas, perikanan terutama. Nah, ini sampah-sampah organik itu bisa dijadikan medianya atau dijadikan bahan pakan daripada maggot itu tadi. Kotoran maggot itu sendiri terurai, itu menjadi pupuk kompos yang nggak perlu diproses kembali. Itu sudah menjadi kompos, bukan biomas ya. Mayoritas sekarang yang saya lihat banyak teman-teman yang membawa metode-metode itu, teknik itu menyatakan olahan sampah organik dinyatakan bahwa itu kompos. Sebetulnya menurut saya itu belum jadi kompos, itu baru jadi biomas. Kenapa? Bedanya apa kompos dengan biomas? Kompos itu sesuatu sampah yang sudah diurai dan diolah menjadi sesuatu yang dapat dimanfaatkan apabila itu kadar airnya di bawah 22%. Yang pertama, itu tidak mengakibatkan atau tidak menimbulkan bau dengan kering itu. Yang kedua, tidak dapat menimbulkan bakteri di dalam kompos itu sendiri. Tapi terkadang teman-teman menyatakan hasil olahan atau uraian yang diolah itu menyampaikan atau menyatakan bahwa itu kompos, itu baru menjadi biomas karena kadar airnya masih di atas 35%. Sehingga dikala itu diendapkan misalkan 2 kali 24 jam, itu di situ timbul bakteri. Terkadang ada belatung, terkadang ada bakteri lain, dan itu dikala melebihi 2 kali 24 jam, itu mengakibatkan bau. Karena ada endapan air yang tertahan, tidak menguap. Ini bedanya, itu cara membedakan antara kompos dengan biomas. Dari biomas itu, kenapa kita katakan untuk media daripada bahan pangannya maggot?
itu untuk memfermentasikan, menghilangkan kadar airnya itu untuk diserap atau dimakan dengan maggot itu sendiri. Sisa makan maggot itu fungsinya kering, Pak. Itu malah di bawah 10% kadarnya. Sehingga itu bisa langsung dimanfaatkan, dijadikan pupuk kompos yang itu bisa memicu atau mempertinggi humus atau bunga tanah. Sehingga tanah tandus bisa menggunakan pupuk itu. Dan kita sudah pernah mencobanya. Nah, di sisi lain, sampah. Kenapa sampah nggak boleh dibakar? Sebetulnya nggak boleh bukan pembakarannya, Pak. Kalau saya amati dari peraturan lingkungan itu, sebetulnya bukan pembakarannya yang nggak boleh, tapi polusi akibat daripada pembakaran yang tidak boleh, yang dilarang. Artinya kita boleh membakar selama pembakaran tersebut tidak menimbulkan polusi. Solusinya kan itu. Yang mungkin teman-teman baru menemukan solusi bagaimana caranya pembakarannya tidak berpolusi. Ini yang jadi permasalahan sebetulnya. Tapi di sisi lain, kami sudah menemukan itu, dan kami sudah eksperimen beberapa kali juga sering dikunjungi para pedagang. Tapi sampai yang ini, alat kami itu hanya dilihat, tidak pernah dibeli. Dan ini terjadi berkali-kali, termasuk di Majalengka itu sendiri. Mohon maaf Pak Bu, kami sempat melakukan eksperimen atau uji coba di situ, juga kami sempat tayangkan di YouTube. Sampai hari ini nggak ada respon. Yang saya tahu di Majalengka memiliki TPA yang kurang lebih kalau nggak salah posisinya itu atau lokasi itu di daerah Kalimantan. Saya sempat melihat ke sana, di sana itu ada TPA yang saya sampaikan tadi. TPA-nya adalah tempat pemilihan masalah. Kenapa? Bisa tidak ada proses, Pak. Kalau saya tidak ada proses, hanya ada alat berat untuk memindahkan, untuk menggeserkan, dan untuk menumpukan. Artinya kita tinggal nunggu waktu saja. Seberapa luas itu tempat sampah, seberapa tinggi volume sampah, akhirnya sampah itu akan menumpuk di sana dan penuhlah tempat itu. Setelah itu penuh, mungkin akan memindahkannya ke tempat itu, ke tempat lain, mungkin tempat lain. Artinya setelah ini menjadi tempat sampah penuh, pindah lagi tempat sampah yang akan dipenuhi kembali. Artinya sampai hari ini belum ada pengenalan sampah, menurut saya belum ada yang efisien, karena terpaku di dalam larangan pembakaran sampah. Sekalipun itu masih dilakukan. Saya sering melihat di desa-desa, malah kalau datang itu diprogramkan dan desa membuat tempat pembakaran sampah. Yang saya nggak paham, kenapa program itu tidak ditunjang dengan metode atau alat yang untuk menekan pencemarannya. Jadi semua terjadi di desa-desa, dibakar begitu saja, sehingga polusinya itu kemana-mana. Cuman disiasati membakarnya di malam hari. Di sini asap sampah itu setahu saya tidak hanya bahaya di kala terhirup saja, tapi di kala asap sampah ini mencampur dengan udara, terkontaminasi udara kita ini dengan asap sampah, itu menjadi penyakit. Jadi kalau kami itu ada peraturan lingkungan hidup yang melarang melakukan pembakaran sampah. Tapi larangan tersebut juga tidak diabaikan karena terjadilah program pembuatan buku tubuh sampah. Sebetulnya kami sudah temukan metode itu, sehingga kami bisa mendirikan tempat sampah di tengah-tengah kota. Kenapa? Karena kami punya alat tersebut tidak menimbulkan polusi sama sekali. Dari tungku pembakaran itu tidak mengeluarkan asap, bukan tidak ada asap ya, bukan tidak ada asap. Asap itu tidak keluar, tidak nampak. Menurut saya yang dilarang itu asap pembakaran, bukan membakarnya. Tapi kenapa? Jika metode itu, alat itu ditemukan, tidak digunakan. Sehingga pertanyaannya sebagai masyarakat timbul, apakah sampah dibiarkan untuk menjadi pekerjaan rutin dan masalah tahunan, atau benar-benar suatu problem yang diselesaikan?
Sehingga kalau saya diminta pendapat malam ini, mungkin saya sederhana menjawab ke Pak Kuwu. Pak Kuwu tinggal menyediakan tempatnya saja, lokasinya saja. Itu kurang lebih yang kami butuhkan untuk satu desa ya Pak Kuwu. Kalau nggak salah kita sempat mempertanyakan seberapa banyak jiwa di desa Sukahaji ini. Menurut Pak Kuwu kurang lebih 4.000 jiwa. Itu artinya kurang lebih cuma 1 ton sampah per hari. Kalau kita kubikan itu kurang lebih sekitar 5 sampai 6 kubik per sehari. Itu artinya cukup dengan menggunakan 5 kilo gas bisa, dengan menggunakan metode sistem insinerator. Pemicunya itu sebetulnya bisa menggunakan gas LPG, bisa menggunakan BBM, solar diantaranya itu bisa. Cuman yang lebih praktis itu menggunakan bahan bakar LPG. Jadi ada jenis insineratornya itu ada yang berbahan bakar minyak, ada yang berbahan bakar LPG. Kalau menurut saya itu lebih efisien diirit dengan menggunakan LPG. Kalau kita hitung punya menghitung biaya, mungkin bisa dikatakan besar biaya pembangunan itu. Tapi kalau kita melihat dari sisi kebutuhan, dari rutinitas kegiatan cerita sampah ini, mungkin biaya itu tidak besar. Menurut saya, karena dikala kita ciptakan atau sediakan alat itu dari mulai pemuraian, pengolahan, plus pemusnahan, itu kurang lebih akan menghabiskan biaya sekitar 300 juta, kurang lebih. Nah, dari 300 juta itu kita bisa membayar karyawan mengolah sampah itu dari hasil olahannya itu sendiri. Salah satu contohnya, tadi saya katakan bahwa yang organik itu bisa dijadikan media maggot. Nah, maggot ini sekarang harganya kurang lebih 7.000 per batang. Jadi kalau kita bisa produksi sampah 1 ton sehari, anggap itu sampah organik semua, kita sudah bisa memelihara maggot untuk panen 50 kg sehari. Kurang lebihnya begitu. Nah artinya kita kalau dapat 50 kg sehari maggot, kita sudah dapat income kurang lebih 350.000 per hari. Untuk biaya tenaga kerja mengolah sampah menurut saya cukup. Apabila sampah itu sama masyarakat dikirim ke tempat pengolahan, artinya kita tidak ada biaya pemungutan, kita hanya mengeluarkan biaya pengolahan. Cukup dengan 2 orang itu baru dilakukan. Untuk lebih efisien melakukan itu 4 orang. 2 orang menangani pembakaran, pemusnahan, 2 orang menangani pengolahan untuk media maggot itu tadi. Terlebih sekarang pupuk di daerah kita, mungkin saya tidak sebutkan daerahnya, bahwa di daerah kita lagi kesulitan. Ini juga menjadi suatu pertanyaan bagi saya. Dikala hasil tani mahal, semua demo ke pasar, pemerintah teriak semua. Dikala harga cabai 120.000, dewan teriak semua. Dikala pupuk nggak ada, siapa yang teriak? Hanya petani, Pak. Kenapa ini dibiarkan sampai hari ini? Ini dewan-dewan nggak tahu tidur, nggak tahu bagaimana, saya nggak paham. Tapi dewan-dewan itu bangun dikala harga panen mahal, harga hasil pertanian mahal. Itu para dewan pada bangun ya. Tapi dikala pupuk nggak ada, semua tidur, semua tertidur gitu. Ini menjadi pertanyaan bagi kita sebagai masyarakat. Padahal di dalam kandungan sampah yang diolah itu bisa membantu para petani lokal terutama, karena petani lokal itu hidupnya dari situ, seolah-olah dari situ. Harapannya hanya dari lahannya. Dan yang lebih parah, tidak semua petani memiliki lahan. Ada yang namanya petani ini lahannya sewa, kontrak, atau nengah. Ada bahasanya kalau nggak salah dengar di teman-teman di kami, bagi hasil. Artinya begini, kalau emang mereka itu sewa,
begitu bercocok tangan nggak ada hukum. Apa dengan itu? Gagal panen Pak. Nah, nanti pemerintah begitu gagal panen peduli teriak, memberi bantuan. Yang kami rakyat butuhkan bukan itu Pak. Sebetulnya yang kami butuhkan di masyarakat itu kepedulian di kala mereka butuh ada, bukan di kala mereka susah dibantu, bukan itu. Karena kesusahan tidak akan pernah hilang kalau tidak diselesaikan problemnya. Sama halnya dengan sampah Pak. Sampah hanya dipindahkan, kapan selesainya? Sebetulnya ini sama, sebetulnya nih, karena sampah berkaitan dengan alam, tidak bisa dipisahkan. Menurut saya, kita bicara sampah, kita harus berdasar pada alam, nggak bisa. Kita hanya berdasar pada metode, nggak bisa. Karena sangat erat berkaitan dengan alam. Nah, artinya, dikala sampah ini terkelola dengan baik, petani sudah tidak akan terlalu banyak yang menderita. Karena sebetulnya dikala tanahnya itu gembur, humusnya cukup, nggak perlu Pak yang namanya urea, nggak perlu Pak yang namanya NPK, nggak perlu Pak yang namanya KCL atau TSB. Untuk apa? Karena semua itu pupuk kimia hanya untuk memicu terjadinya humus, terjaganya humus. Dan yang paling saya bingung Pak, di masyarakat di bawah, terutama di petani, saya melihat ada petani nanam padi, 2 minggu kemudian dipupuk dengan pupuk 3 dimensi. Ada urea, ada DSP, dan ada NPK. Jadi saya nggak paham, apakah dari dinas pertanian nggak pernah ada penyuluhan? Itu tindakan yang salah menurut saya. Kenapa? Tidak tepatnya memberi pupuk. Itu artinya tindakan yang salah. Kalau mungkin dilanjut sedikit lah ya. Kalau salah nanti udah pencakan. Tidak tepat mungkin menurut saya. Artinya petani menggunakan pupuk 3 dimensi itu artinya petani belum paham kegunaan pupuk yang mereka tebar itu. Ureanya untuk apa? DSP-nya untuk apa? NPK-nya untuk apa? Harusnya kan paham dulu. Nah, ini PR dinas pertanian. Ini PR dinas pertanian. Karena mungkin beliau-beliau para penjelasan akan mendapatkan orang saya. Mungkin itu. Karena terkadang saya ketemu teman-teman dinas di lapangan dan pertanian berbicara tentang pertanian. Lihat basicnya sarjana ekonomi. Ini nggak nyambung Pak. Ini yang masalah. Ini masalah. Bisnis berhitung, ya. Kalau saya gelarnya begitu, ya kan? Bisnis menghitung, ya. Suruh berurusan dengan alam. Nggak ada dasarnya. Apa yang kita hitung dari itu? Nah, ini mungkin juga mau izin Pak Gowo barangkali, mudah-mudahan ya, kalau di Sukadi nggak terjadi itu, mudah-mudahan. Cuman di daerah lain saya banyak menemukan itu. Artinya begini, sampah bukan masalah. Dikala kita memahami sampah, dan saya nyatakan sampah itu menurut orang masalah, bagi saya berkah. Saya bisa hidup, artinya bisa menghidupi keluarga saya. Itu dari sampah. Sampai hari ini saya punya lahan kurang lebih 100 hektar Pak. Itu semua dari sampah Pak. Kalau bapak-bapak nggak percaya, kapan-kapan soal ke tempat saya. Jadi di tempat saya itu makannya sampah. Saya itu setiap hari makannya sampah. Artinya sampah kita olah, sampah kita sudah menjadi sesuatu yang kita butuhkan. Contoh, maggot itu hasil dari olahan sampah. Kita konsumsikan ke ikan. 2 bulan kemudian ikannya dipanen. Apakah artinya kita makan sampah? Ada yang lebih menarik lagi Pak. Saya kemarin dicoba bebek hibrida. Kita coba membuat pakan unggas dari sampah pada untuk bebek hibrida pedaging banyak. Itu kita beli bibit. Itu kalau nggak salah usia 3 hari atau 1 minggu ya, yang sudah dipasarkan itu. Kita beli. Kita coba besarkan dengan pakan yang kita buat itu tadi. Itu kita cukup waktu 45 hari. Bebek kita panen Pak. Bobotnya 1,8 kilo sampai 2,2 kilo. Kita hitung
Gimana menurut kita? Standar sekarang angka atau harga makan unggas toko-toko standar di pasaran 11.000. Hasil survei saya di lapangan di pasar. Kita mengolah itu hanya habis biaya 4.000. Artinya kita tidak menghitung untuk bebeknya. Contohnya kita menghitung selisih angka pakannya. Angka pakannya sudah selisih 7.000. Kalau kita menggunakan 1 ton sehari, artinya kita dapat 7 juta income sehari. Jadi menurut saya bukan masalah. Menurut saya. Nah, tinggal maukah kita menangani sampah dengan benar untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat, atau sampah ini kita biarkan untuk menjadi cerita sampai anak cucu kita? Kita tinggal beli itu. Ini tinggal beli kok. Dan ini bukan katanya Pak. Saya bicara di sini bisa dibanggakan. Besok lusa atau kapan saja Bapak ingin tahu tempat-tempat atau alat-alat saya untuk mengolah itu, kita eksperimen sendiri. Dan saya nyatakan tidak ada bantuan pemerintah sedikit. 15 tahun saya menggeluti sampah, tidak pernah saya menerima bantuan dari pemerintah. Kenapa? Karena saya nggak mau diarahkan dan nggak mau diatur dengan kepentingannya pemerintah. Mohon maaf. Saya nggak mau sampah ini dijadikan ajang gitu kan. Tapi kenapa sampai hari ini pemerintah daerah belum sampai peduli? Kita udah ekspos besar-besar. Malah dulu saya eksperimen di Kecamatan Gembong, itu saya menciptakan alat, membuat alat sampai bisa menciptakan api 1400 derajat. Tidak ada yang bertahan di situ kecuali dari tank batako mungkin atau keramik. Saya itu hancur, termasuk gelas. Tapi itu nggak peduli dulu, sampai saya bongkar kembali. Lalu saya hancurkan kembali. Kenapa? Karena menurut saya itu kapasitasnya kebesaran. Karena tubuh kami itu per 10 menit bisa memusnahkan sampah 1 ton per 10 menit. Kebesaran Pak. Karena kami tidak butuh bersih secara prinsip. Kami butuh penghasilan, bukan untuk bersih. Karena kebersihan asal bersih di lingkungan saya selesai dong. Kami sebagai warga masyarakat seperti itu Pak. Tidak punya beban pertanggungjawaban untuk membersihkan daerah atau lingkungan. Karena apa? Karena kebersihan itu berawal dari individunya. Kalau kita mau bersih, sementara yang lain tidak mau, pemerintah tidak mendukung, apa yang akan terjadi? Nanti ada sia-sia Pak. Itu asumsi saya Pak. Dan itu yang saya lakukan sampai hari ini. Jadi di tempat saya itu tidak ada tebangan rumput kami buang, tidak Pak. Kami olah. Tidak ada bekas makan kita buang, tidak Pak. Kita olah. Dan dikala Suka Haji ini mau eksperimen itu boleh. Nanti saya persiapkan alat-alatnya. Kita cukup dengan ngapain? Kalau untuk pemusnahan saja Pak Bu, itu 500 meter cukup. Cukup untuk pengolahannya. Yang kita butuh lahan luas itu untuk pemanfaatannya. Salah satunya, kalau kita mendirikan magot, membudidayakan magot, kita melihat dari sampah 1 ton kurang lebih untuk Suka Haji, itu artinya kita sudah bisa panen 50 kilo per hari kurang lebih. Tapi itu dalam durasi 1 bulan 2 bulan. Artinya kita harus punya 10 kotak minimal, ukuran 1,5 meter kali 3 meter. Itu untuk media magot. Setelah itu terjadi, kita panen tiap hari Pak. Mudah. Orang Indonesia itu, kenapa saya katakan tadi harus lahannya luas? Orang Indonesia itu sebelum mencoba banyak takut. Jika kita memproduksi magot takut, nggak laku, siapa yang mau beli? Kita hindari itu dengan cara manfaatkan sendiri, gunakan sendiri. Jadi nggak khawatir lagi. Orang dikasih magot mungkin jijik Pak. Kalau magot kita pakai makannya ikan, setelah panen anggap ikannya nggak laku, kita bagikan. Warga mau kok menerima Pak kalau dibagi ikan. Nah artinya sampah itu bisa dikatakan sumber untuk kesejahteraan lingkungan kalau kita mau memprosesnya. Mungkin gambarannya itu aja Pak Bu.
barangkali untuk lebih jelas silakan Pak U kapan kita main ke tempat uji coba kami itu untuk Pak U melihat secara fakta, kita melihat gambaran atau katanya saja. Itu kita fasilitasi teman-teman magang kapan itu silakan. Cuman yang jelas kalau untuk pelaku nanti pengen membawa alat tersebut kemari ke Sukahaji, paling tidak kita siapkan pendapat metodenya yang lebih efisien. Karena kalau di kami itu bentuknya lebih coba, Pak. Contoh, ada yang lebih efisien. Artinya di kala kita mencetak pakan ikan, itu ada alat yang keluarnya kami keribuan. Kalau kita belum, jadi kita masih manual. Artinya masih perlu dijemur. Karena kami memproduksi sekarang baru kurang lebih 200 kilo lagi. Itu dari sampah kurang lebih 1,7 ton. Itu jadi pakan dan lain sebagainya menjadi kurang lebih. Sehingga kami bisa beternak bebek kurang lebih 1000 untuk panen per seminggu, Pak. Dan ikan kami tinggal kapan pengennya. Kalau ikan karena kami sudah tarik ke dalam panen. Kapan pengennya tinggal orang sudah bilang tinggal nyuk. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Haji Dodi. Informasi yang disampaikan begitu detail ya Pak Buya. Nah ini menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Haji Dodi sebagai tokoh yang membuat kajian tentang sampah ramah polusi begitu ya Pak Buya. Nah dari sisi anggaran pemerintah daerah nih, saya ke Pak Amin dulu nih sebagai aktivis. Apakah pemerintah daerah tidak pernah berupaya nih Pak Amin terkait solusi tentang sampah? Karena mungkin tiap tahun kan dianggarkan terus nih di daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara masalah sampah ini sangat berat sekali. Datanya kelihatan. Apalagi kalau kita berbicara anggaran. Jadi kalau kita berbicara anggaran dari APBD, saya kira sudah terserap. Cuma tadi yang telah diuraikan oleh Dr. bahwa pemerintah ini baru memindahkan satu titik ke titik berikutnya. Belum ada agenda bagaimana pengolahan sampah terpadu. Nah, ini sebenarnya tugas kita semua. Kalau kita hanya mengandalkan anggaran pemerintah bahwa itu misalkan di desa Sukahaji banyak sampah berserakan, kemudian diangkut, selesai, clear, bersih kan. Nah tapi ini hanya memindahkan sebuah permasalahan baru di tempat pembuangan akhir gitu kan. Ya kan di ujungnya kuat berapa lama di sana menampung. Nah kalau saya lebih menyoroti Pak Bu bagaimana desa lebih berperan aktif Pak Bu dengan pengolahan terpadu di tingkat desa sebelum sampah ini dibawa ke tempat akhir. Pengolahan sampahnya bagaimana? Tadi yang pernah diceritakan Pak Dodi bisa tadi untuk pengolahan pakan ternak dan bisa juga ini untuk apa ya? Program ketahanan pangan juga sebenarnya Pak. Kalau saya mau pelajari begini, bila mana masyarakatnya kesadaran sudah optimal, mungkin didukung oleh aturan di suatu daerah tersebut, sehingga kesadaran dari masyarakatnya ini bisa dan mau memilah dan memilih mana sampah organik dan mana sampah anorganik. Seperti kita ketahui, sampah-sampah organik ini bisa kita olah gampang, langsung ke pupuk dan sebagainya. Pupuk organiknya ini juga, sampah-sampah organik ini bisa kita olah juga, bisa kita jual juga, bisa didaur ulang. Tapi dengan catatan masyarakatnya sudah sadar dulu, saat kita buang ini beling, taruh plastik ini, gitu kan, ini besi, ini plastik.
Nah sementara ini masyarakat buang sampah itu dibungkus dalam satu plastik, ya pampers, ya bungkus nasi, ya pecahan beling, semuanya. Jadi saya mengharapkan peran dari pemerintahan desa bagaimana menyadarkan masyarakat ini mengelola sampah sendiri, sehingga bisa dimanfaatkan. Kalau masyarakatnya sudah sadar, insya Allah, ini tiap desa menjadi haji. Ini sampah ini akan bersih dan juga mungkin ada rebutan mengelola sampah yang organiknya gitu loh. Ini belum ada yang rebutan karena belum ketahuan hasilnya. Tapi begitu bisa dikelola dengan terpadu pemilahan tadi bahwa ada nilai ekonomis baik sampah organik maupun sampah anorganik. Saya yakin warganya bukan mengelola sampah. Jadi intinya kesadaran masyarakat kita bagaimana pengelolaan sampah ini bukan hanya pemerintah daerah atau dan pemerintah pusat, tapi bagaimana caranya dari pemerintah daerah sampai ke desa dan masyarakat ini kita bisa memberikan sebuah edukasi bahwa sampah yang dibuangnya harus seperti ini loh, pemilahannya harus seperti ini, dan juga harus dilengkapi regulasi yang jelas. Minimalnya di tingkat desa, ya, musyawarah desa, ya kan? Kalau yang buang sampah sembarangan, misal ada denda sekian. Saya kira itu diperbolehkan, asal dan sembarangan. Jadi intinya kesadaran masyarakatnya untuk peduli sampah ini menjadi yang terdepan untuk pengelolaan sampah. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamid sudah menyampaikan pendapatnya. Kita ke Pak Sumarto nih. Dilansir dari Rai Cirebon nih Pak, dikatakan volume di tanggal 13 Agustus 2021 ini volume sampah di Kabupaten Majalengka semakin tinggi, tidak sebanding dengan ketersediaan tempat pembuangan akhir. Dikatakan di dalam narasi berita ini sampai warga Lekor itu membuang sampah itu di luar TPA Majalengka. Nah di sini ada pendapat dari Komisi 3 DPRD Majalengka terkait sebenarnya pemerintah daerah Majalengka memberikan fasilitasi terutama kepada desa-desa untuk bisa membangun secara infrastruktur sanitasi bagi masyarakat termasuk pembuangan sampah. Karena itu tadi bagian dari Pak Hadi Dodi beberapa semoga sebagai pemerhati kebijakan pemerintah daerah ini untuk wilayah 3. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya alhamdulillah bisa berkesempatan hadir termasuk diskusi terkait sampah. Ini sangat menarik sekali bahwa saya lebih tertarik memang apa yang disampaikan oleh Pak Dodi dan rekan saya dari aktivis tadi. Edukasinya udah bagus, cuma kita sudah kenyang kalau terkait dengan program. Makanya saya lebih tertarik praktek langsung gitu kan. Praktek langsung yang dilakukan tadi oleh Pak Dodi itu akan memberi kesempatan untuk Sukahaji ini, Pak Ku ya, Pak Ku Sunar, bagaimana nanti mengimplementasikan alat yang dimiliki oleh Pak Dodi itu bisa menjadi percontohan untuk desa-desa lain, ya kan? Bahwa sampah itu bisa dihancurkan, mau organik dan non organik, bisa dikelola. Ya, walaupun itu dibungkus dalam satu wadah, tapi bisa dihancurkan dan dikelola. Ini yang harus dicari solusinya. Karena masyarakat Indonesia ini bukan kami ingin mengatakan masyarakat malas, bukan gitu. Tapi kita harus lihat faktanya. 80% masyarakat tidak mau pusing terkait untuk pemilahan sampah. Nah ini tugas siapa? Yang tadi dikatakan oleh aktivis, pemerintah desa harusnya membuat suatu keputusan yang disepakati bersama, mungkin lewat Musdes, akhirnya dibuat setiap rumah itu ada tong-tong mana organik mana non organik, termasuk menyampaikan edukasinya. Itu hal teknisnya. Kalau itu dilakukan dengan baik jauh lebih mudah untuk penanganannya. Tapi yang jadi problem adalah biasanya itu seperti sekarang lagi seneng, oke, besok
tiba-tiba udah nggak disiplin lagi, habis makan bakso yang bungkus buang aja pinggir jalan, nggak pernah mau cari tempat sampah kan gitu, Pak Jidodi. Jadi apa yang disampaikan Pak Jidodi tadi, implementasinya saya sangat mendukung, apalagi yang terjadi penumpukan sampah di wilayah 3 Cirebon ini. Kita ini sudah lautan sampah, mungkin sebentar lagi kita akan kena bencana sampah, atau mungkin sebentar lagi kita akan kena tsunami sampah. Kalau sampai ini terjadi, luar biasa dampak yang ditimbulkan, penyakit, alergi, dampaknya luar biasa. Terganggu dalam pembelajaran, terganggu dalam beribadah karena di mana-mana bau, terganggu juga kesehatannya, terganggu di pemerintahan desa kalau nggak bersih juga semua akan terganggu Pak Kuwu ya. Nah, ini saya sangat bangga sekali bahwa Pak Kuwu bisa hadir di acara Majalengka Loyal Club berbicara diskusi terkait sampah. Karena nggak semua pemerintah desa atau pemerintah daerah, provinsi dan pusat konsen 100% di sana. Yang disampaikan tadi Pak Jidodi, salah satu kesalahan fatal pernah terjadi di beberapa dinas. Contoh kepala dinas lingkungan hidup, lulusan ekonomi, pemerhati terkait masalah sampah bisa turun. Jadi media bisa ikut turun bagaimana melihat potensi-potensi kebersihan, dampaknya itu akan seperti apa. Jadi saya akan mendukung tadi yang disampaikan Pak Jidodi untuk menjawab permasalahan sampah yang ada di wilayah 3 ini. Kita lakukan hal terkecil dulu, yaitu di Desa Sukahaji Pak Kuwu tinggal menyediakan lahannya yang karena warganya kurang lebih adalah 4.000, kemungkinan volume sampahnya adalah 1 ton. Bagaimana menghancurkan sampah itu? Kalau sampai ini terjadi, tamparan untuk pemerintah daerah, tamparan untuk pemerintah provinsi, tamparan juga untuk pemerintah pusat. Kalau sampah itu bisa diselesaikan. Kenapa saya ngomong kenceng begini? Karena saya merasakan dan saya tahu persis beliau. Saya pernah ngawal itu. Bagaimana kita membuat tempat sampah itu bisa hancur. Besi aja itu kalau dilempar punya bawah sudah leleh, apalagi hanya bekas kaca beling, terus kayu ada lebih mudah. Tapi itu kita butuh api dengan besaran sampai 1.000 ya, 1.400. Dan ini kalau pemerintah serius dalam penanganan ini, saya yakin kita bisa selesaiin itu semua. Dan kita bisa lakukan hal terkecil, satelit-satelitnya terkecil. Nah, kalau untuk yang 1.000 tadi kapasitas yang dinyatakan oleh Pak Jidodi, itu untuk menangani sampah-sampah pasar. Sampah pasar ini luar biasa. Sehari bisa 5 ton, 2 ton, 3 ton, 1 pasar. Sedangkan satu kecamatan itu bisa 2-3 pasar, bisa 4 pasar malah satu kecamatan. Berapa ton yang akan menjadi penumpukan. Jadi saya sangat berterima kasih kolaborasi antara Kuwu Sukahaji dengan Pak Jidodi. Saya sebagai orang yang juga ikut memperhatikan kebersihan, saya sangat mendukung dan menunggu kolaborasi itu untuk memperlihatkan ke pemerintah daerah atau pusat bahwa Sukahaji bersih, Sukahaji sehat, ini terwujud. Dan kami akan ikut membantu apa yang bisa kami bantu. Mungkin juga dari teman-teman aktivis apa yang bisa dibantu, ayo kita bantu bersama-sama. Kita juga akan bantu apa yang bisa saya bantu, tapi ini akan menjadi bukan file project ya. Saya ingin ini menjadi contoh bahwa sampah bisa diselesaikan, bukan sampah hanya dibicarakan untuk jadi masalah. Yang disampaikan tadi rekan kita aktivis atau Pak Jidodi, hanya pemindahan masalah dari titik A ke titik B. Masalah nggak selesai, mau sampai kapan? Jadi terkait masalah sampah sekali lagi bahwa kita lakukan dari hal terkecil dulu. Dan saya mendukung apa yang akan dilakukan oleh Pak Jidodi dengan Pak Kuwu. Pak Kuwu cukup menyediakan lahan apa yang disampaikan oleh Pak Jidodi. Ya, karena kita kalau berbicara program ini udah kenyang dengan program. Masyarakat ini butuh edukasi nyata, dan kita akan lihat nanti berapa anggaran yang akan muncul dengan pembuatan sampah tersebut. Ibaratnya satu desa 1 miliar pun nggak rugi pemerintah ini kalau memang itu untuk sampah.
karena itu nanti untuk selamanya. Kalau satu desa 1 miliar terus semuanya bersih, masyarakat sehat, pendidikannya bagus, saya yakin masyarakat Indonesia akan kaya-kaya. 1 miliar nggak ada apa-apanya. Seperti Pak Jody, sampah bisa menjadi penyakit buat orang lain, sampah bisa menjadi masalah buat orang lain, tapi sampah berkah buat saya. Saya jadi penasaran, besok kita datang nih ketemu Pak Jody. Saya juga ingin belajar ini Pak Jody, karena ini sangat menarik sekali. Karena apa? Orang-orang seperti beliau ini sangat jarang, dan harusnya pemerintah daerah Majalengka ini sangat bangga ada orang yang sangat peduli dengan sampah. Saya berharap pemerintah daerah bahwa saya bangga dengan kuunya, yaitu dari Pak Ku Sukahaji, yang betul-betul dari siang pernah komunikasi lewat telepon dan komunikasi secara langsung, selalu berbicara tentang sampah, karena dampak sampah ini sangat luar biasa. Mungkin itu aja kenapa saya menggebu-gebu, karena sampah ini betul-betul juga menjadi inspirasi. Saya ingin melihat Indonesia bersih, provinsi bersih, kabupaten bersih, desa bersih, kecamatan bersih, dan ini akan melibatkan semua pihak untuk bisa fokus ke arah sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang menjadi cita-cita dari Pak Haji Dodi tentunya sebagai pemerhati sampah di wilayah 3, dan juga tentunya keinginan Pak Sunar sebagai kepala desa ingin menciptakan desa yang bersih ya Pak Sunar ya. Terima kasih atas kehadirannya Pak Haji Dodi, Pak Sunar, Pak Koko dan Pak Amin di acara Majalengka World Cup ini. Dan pemirsa JTV channel YouTube kami bisa nanti di bawah sini ya, diklik agar kami dapat terus berkarya dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.